Nah, ini saya sampaikan biar nggak ngantuk ya, karena siang-siang kan banyak yang ngantuk. Pasti kita nonton video dulu ya, video mengenai MAP. Jadi nanti catat nih informasi penting dari video ini ya. Ini sebenarnya resume dari kuliah ini sebenarnya untuk MAP ya. Jadi definisi MAP nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh video ini juga ya. Dan gas utama, nah ini yang penting ya, gas utama yang ditentukan pada MAP dan pengaturan komposisinya bisa dijelaskan juga nanti ya. Dan contoh-contoh MAP itu apa ya, dan juga dijelaskan kira-kira benefit yang diperoleh dari MAP itu apa ya, advantage ya, keuntungan-keuntungan dari MAP maupun juga sebaliknya ya, kerugian dari MAP itu apa ya. Mungkin tidak semuanya tapi bisa dicatat ya. Kita play videonya, disimak, bukan untuk pengantar tidur ya, untuk disimak, ditonton, dicatat ya. When packed in air, food is susceptible to three main spoilage mechanisms: simple oxidation, bacterial growth, Ini and adalah mold faktor growth. penyebab kerusakan pangan yang utama. However, all of these can be suppressed or reduced by packaging the food in the appropriate modified atmosphere. In this video, we're going to learn about a modern method of food packaging called Modified Atmosphere Packaging, or simply MAP. MAP ya, Modified Atmosphere Packaging. First, we will talk about the purpose of this method, and then we'll take a deeper look at its requirements. Finally, we'll consider some examples in our further understanding of MAP. So, to figure out what MAP exactly is, let's start with the basic concepts. Simply put, in this method, we modify the atmosphere surrounding a food product by removing the air inside of its package and then adding the gases that are safe for both food and customers' health to control the biochemical, enzymatic and microbial actions without temperature or chemical treatments. In most cases, MAP is aimed at eliminating or reducing oxygen inside the packaging and replacing it with a mixture of carbon dioxide and nitrogen. Of course, in special cases, such as packing red meat and fresh produce, the opposite is correct. We do not eliminate the oxygen, but instead increase its concentration to prevent anaerobic growth. MAP therefore normally requires a mixture of at least two gases, and the optimum proportions vary from product to product. So what are these gases we use for MAP? All of these come from the air. The first one is oxygen. Oxygen, or O2, as we all know, is highly reactive, and most of the common spoilage bacteria, fungi and chemical and biological reactions require oxygen to live and grow. Therefore, to increase the shelf life of most foods, the pack atmosphere should contain a low concentration of oxygen. The next one is carbon dioxide, or CO2. Carbon dioxide is both water and lipid soluble, and although it's not a bactericide or fungicide, carbon dioxide has bacteriostatic and fungostatic properties. The overall effect on microorganisms is an extension of the lag phase of growth and a decrease in the growth rate during the logarithmic growth phase. The last is nitrogen, or N2. Nitrogen is a relatively unreactive gas with no odor, taste or color. Using carbon dioxide alone can lead to a volume decrease due to carbon dioxide going into solution. So for many food products, CO2 requires a second gas to balance this volume decrease, and this gas is nitrogen. The low solubility of nitrogen in foods can be used to prevent pack collapse by including enough of that in the gas mixture. Okay, as it was mentioned, we're not going to mix these gases in the same way for all kinds of foods. Depending on the type of food products and specific causes of their spoilage or quality deterioration, the gas mixture would be different. For example, mechanisms that limit the shelf life of raw red meats are microbial growth and oxidation of the red myoglobin pigment and convert it to oxidized brown metamyoglobin. For this reason,
High concentrations of oxygen are necessary in order to maintain the desirable red color for a longer period of time. With the right mixtures, the practical shelf life of consumer-packed meat can be extended from 2 to 4 days to 5 to 8 days at 4 degrees Celsius. Also, carbon dioxide has a strong inhibiting effect on the growth of bacteria, of which the Pseudomonas presents the greatest problem for fresh meat. As another example, let's consider dry foods and snacks, like peanuts, potato chips, and baby milk powder. These foods contain unsaturated fats that make them sensitive to oxidation and rancidity when oxygen is around. So the oxygen amount must be reduced to under 1.5%, and the rest of the air inside of the package must be replaced with nitrogen. In the packaging of some other types of foods, such as cheese, the mixture is completely different. In this case, carbon dioxide is used first and foremost. The carbon dioxide level in hard cheese packages is up to 100%, and for soft cheeses, the level is usually restricted to 20 to 40%. The reason for this is to prevent the package from collapsing under atmospheric pressure as the carbon dioxide dissolves into the water content. With ready meals and catered foods, customers expect healthiness and high quality with long shelf life, without chemical additives, with minimal perpetration. In order to meet these demands, atmosphere control combined with the correct temperature is the best solution. Low oxygen level with a high level of carbon dioxide will promote such product shelf life. There are lots of other food categories requiring specific MAP gas mixtures. Fresh produces are one of the most important types, and we'll show you in another video a new exciting method for keeping them fresh during transport. Now that we've got familiar with the gas mixture concepts, let's see how we select the best packaging material, as it's essential to maintain the quality and safety of MAP foods. There are 6 main characteristics to consider when selecting packaging material for modified atmosphere-packed foods. These characteristics are resistance to puncture, sealing reliability, anti-fogging properties, carbon dioxide impermeability, oxygen impermeability, and low water transmission rate. All in all, there are lots of benefits of using MAP: increased shelf life, little or no need for chemical preservatives, improved presentation, clear view, reduction in production and storage costs are some of its advantages. Oke, menarik ya videonya ya. Videonya singkat, tapi sebenarnya udah menjelaskan materi kuliah kita hari ini ya, sebenarnya dengan video singkat ini. Jadi dari definisi MAP, saya kira kita semakin paham ya dengan video ini ya, bahwasanya dalam kondisi MAP itu tidak selalu oksigen dibuat rendah ya dan CO2 tinggi ya, tetapi untuk produk daging bisa juga oksigennya tinggi justru ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk memberikan warna merah ya, mempertahankan warna merah daging segar itu menjadi merah cerah ya kecerahannya. Kalau dagingnya gelap atau bahkan mendekati hijau-hijauan itu kan ciri-ciri dari dagingnya rusak ya. Nah, mungkin nanti dalam MAP daging juga akan saya jelaskan sebenarnya ada konsep MAP daging yang baru ya. Karena sebenarnya kalau kita pakai oksigen sebenarnya ada juga resiko ya pada produk daging. Apa resikonya? Ketinggian pada oksigen, ketinggian lemak pada daging ya, sehingga justru umur simpan juga akan bisa terbatasi. Oke, baik, dari definisi saya kira kita bisa lewat karena tadi sudah kita bahas ya. Nah, mungkin pertanyaan yang kedua nih, gas utama apa yang digunakan pada MAP? Siapa yang mau menjawab? Silakan, open mic. Jawab, Pak. Ya, silakan, Pak. Kalau
misalkan dari definisi video tadi ya Pak ya, dilihat paling banyak itu ada oksigen, nitrogen, sama karbon dioksida Pak. Betul sekali ya. Jadi 3 itulah gas utama yang digunakan, diatur ya, dimodifikasi di dalam kemasan MAP. Jadi ada produk yang tadi digunakan ya dalam lingkaran tadi, ada yang produknya itu oksigennya 10%, CO2 10%, nitrogennya 80%. Jadi dan juga sudah dijelaskan fungsi dari masing-masing gas ya, peranan dari gas di dalam MAP itu tadi ada masing-masing ya, spesifik ya. Ada yang ingat nggak yang mana gas yang berperan sebagai antimikroba? Gas apa? CO2 ya Pak? CO2, betul sekali. Jadi CO2 itu kalau ke produk pangan pada daging terutama ya, dia akan bisa luruh ya, membentuk asam karbonat ya, menurunkan pH. Selain itu juga CO2 itu bisa merusak membran sel dari mikroba sehingga bisa sebagai bisa juga sebagai untuk antimikroba ya pada produk-produk pada terhadap bakteri maupun kapang ya. Itu yang CO2 ya. Jadi betul sekali CO2 ya untuk pengawet. Nah, peranan dari nitrogen apa tadi? Nitrogen yang utama. Kalau nitrogen kan gas apa? Inert ya, sifatnya tuh inert. Inert itu artinya tidak bereaksi, tidak akan merubah warna, tidak akan merubah taste ya dari produk ya, dan tidak berwarna ya, tidak berbau gitu, tidak merubah aroma juga gitu ke produk pangan. Ya, itu gas nitrogen, gas inert. Dan fungsi lainnya apa untuk di MAP sebagai gas pengisi apa ya supaya. Nah, betul sekali, gas pengisi ya, untuk agar tidak kolaps ya, kemasannya tidak kempes gitu ya. Kan harus juga gembung kan gitu. Jadi digantikan oleh nitrogen. Ya, betul sekali. Jadi itulah fungsi nitrogen. Nah, sementara kalau oksigen justru yang pengen secara umum oksigen tuh pengen dibuat serendah mungkin ya, atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk komoditas segar buah sayuran itu tidak boleh sampai nol ya. Kalau nol justru buah sayuran juga akan mati ya, karena buah sayuran kan masih hidup, perlu berespirasi ya. Kalau oksigennya dibuat nol gitu ya, itu bisa mati ya, kecuali kalau dibekukan ya. Jadi produk segar ya, sudah dicuci, diiris-iris, dipotong ya, biasanya kita sebut dengan fresh cut ya, itu kemudian dibekukan, divakum, nggak apa-apa itu ya, karena memang selama proses pembekuan itu kan tidak ada aktivitas fisiologis ya, bisa berhenti gitu. Oke, baik, kita ada yang bisa memberikan contoh-contoh MAP dari yang di video tadi? Minimal yang ada 3 contoh tadi. Yang pertama ada yang lingkaran, itu MAP untuk apa, produk apa. Dan yang kedua yang isinya hanya CO2 dan nitrogen. Dan yang ketiga ada yang isinya itu oksigennya tinggi ya, 30% ya. CO2-nya 20-an atau berapa deh? Enggak, oksigennya bisa sekitar 70-80 ya. CO2-nya sekitar 20% dan nitrogennya 10%. Itu pada produk apa? MAP daging ya. Jadi itu komposisi gas itu, oksigen dibuat tinggi untuk daging segar adalah untuk meretensi warna ya. Apa kira-kira benefit dari MAP dari video tadi? Ada 4 ya minimal ya tadi ya. Silakan open mic. Izin Ya. Pak. Ya, silakan. Kalau yang tadi saya lihat sih yang long shelf life itu umur simpannya lebih panjang, terus low chemicals, terus dia kemasannya transparan, sama untuk harga juga dia low cost. Oke, ya, jadi itu dari 4 keuntungan yang utama dari penggunaan MAP ya. Jadi bahwasanya bisa memperpanjang umur simpan, bisa mengawetkan tapi tanpa menggunakan bahan aditif pengawet ya. Kemudian umumnya plastik yang digunakan sifatnya transparan, jadi menarik ya bagi
bagi konsumen ya untuk melihat isi produk, dan juga biayanya murah, relatif murah untuk pengawatan ini, teknik pengawetan yang murah ya, tidak perlu modal besar juga. Lain halnya kalau kita mau pakai proses pengawetan, pengalengan ya, harus pakai banyak unit-unit proses yang harus disiapkan ya. Tapi kalau MAP biasanya mungkin hanya perlu kemasan vakum ya, mungkin hanya perlu untuk tabung tangki gas ya, selang ya, untuk masukin itu, menginjek kan secara batch ya, dengan secara manual bisa dilakukan MAP ini ya. Mungkin yang untuk UMKM mungkin yang susah kalau pakai CAP yang perlu mengontrol secara akurat, nah itu mungkin sulit ya. Tetapi kalau untuk MAP itu masih sangat memungkinkan sekali untuk digunakan di level meskipun UMKM ya, itu masih bisa menggunakan ya teknologi MAP ya. Kerugiannya kira-kira apa ya MAP? Ada yang bisa menduga-duga nggak ya? Di video nggak ada ya? Oh iya Pak, tapi ya, kalau saya tangkap itu kan kalau MHP tadi dibungkus selama distribusi itu hanya menggunakan plastik ya Pak, dengan vakum gitu ya. Nah mungkin kerugian itu kan selama distribusi kita tidak bisa mengurai kemungkinan kalau terjadi kebocoran, jadinya bisa saja kerusakan produknya bisa itu ya Pak, rusak gitu. Terus manfaat dari MAP itu kan kita vakum, tapi setelah kita bongkar plastiknya itu mungkin udah hilang gitu ya Pak, nggak ada manfaatnya lagi gitu Pak. Baik, jadi kalau ada kebocoran ya itu akan rusak, cepat juga rusaknya gitu ya. Begitu udah bocor, rusak gitu, kolaps ya. Jadi betul sekali, yaitu yang salah satu kerugian. Jadi selama monitoring ada resiko kebocoran, begitu bocor itu akan rusak ya, sama halnya dengan kemasan biasa ya. Kemudian selain itu kalau untuk tipe-tipe kemasan yang MAP dengan injeksi gas yang menggembung ya, itu akan berikan kerugian apa? Space ruang yang lebih banyak gitu ya. Kecuali kalau yang vakum ya, vakum packaging itu akan memberikan benefit bagi ruang yang lebih sedikit ya, sehingga akan menguntungkan dalam proses penyimpanan, proses transportasi, itu akan lebih hemat ruangan ya. Tetapi kalau untuk MAP yang dengan teknik pengisian gas ya, baik itu gas inlet maupun gas komposisi gas yang lain ya, komposisi gas campuran, itu biasanya akan memberikan kerugian, volumenya jadi nambah gitu. Yaitu yang sedikit kerugian dari MAP ya. Oh, udah selesai kuliah kita ya hari ini ya, MAP ya. Udah, nggak perlu lanjut lagi kita. Oke, baik, kita lanjut lagi lah ya. Untuk lebih memperjelas ya, kita sedikit memberikan penekanan lagi mengenai kemasan MAP ini ya. Jadi apa itu MAP tadi sudah kita bahas. Jadi suatu teknik pengemasan dengan merubah komposisi atmosfer gas di dalam kemasannya ya. Tujuannya apa? Untuk memperlambat proses-proses kerusakan pangan ya, terutama dalam proses kimia dan metabolisme yang merusak kualitas produk ya, seperti reaksi oksidasi maupun juga aktivitas enzim ya. Banyak enzim yang bekerja itu kalau ada oksigen ya. Pokoknya kalau ada enzim yang akhirannya oksidase ya, oksidase ya, itu bekerja itu kalau ada oksigen. Kalau nggak ada gas oksigen, dia nggak akan bekerja, nggak akan aktif gitu ya. Jadi otomatis kalau kita menghilangkan oksigen gitu ya, banyak kan contohnya reaksi enzimatik yang pakai oksidase. Enzim PPO. Nah, PPO ya. Apa itu PPO, Mbak? Polifenol oksidase. Oke, ya, polifenol oksidase. Jadi itu artinya kalau ada istilah oksidase, enzim itu baru akan bekerja kalau ada oksigen dan substrat fenol ya. Di buah itu sudah ada fenol ya, sudah ada enzimnya. Tetapi kalau buahnya masih ketutup kulit ya, nggak ada oksigen yang masuk, maka buahnya masih enzimnya nggak bekerja ya. Makanya misalkan buah apel gitu ya, saat kita iris potong pertama kan buahnya putih ya, daging putihnya apelnya. Tapi begitu sebentar ya, nggak berapa lama jadi coklat browning ya, karena sudah yang kita potong itu atau kita gigit itu udah terpapar oksigen ya, sehingga enzim PPO-nya akan aktif ya.
Nah, kemudian juga bisa menghambat pertumbuhan populasi mikroba yang tidak diinginkan. Ya. Biasanya umumnya bersifat aerob, ya. Jadi oksigen jika diturunkan, maka penghambat untuk populasi mikroba aerob bisa dihambat. Ya. Oke, jadi dari jenis MAP tadi digambarkan di video ada 3 lingkaran ya. Lingkaran apa? Yang pertama itu adalah lingkaran untuk buah sayuran segar ya. Jadi komposisi oksigen 10%, CO2 10%, dan nitrogennya adalah 80% ya. Kemudian yang lingkaran kedua itu digambarkan di dalam video ya. Itu adalah tipikal untuk CO2 dan nitrogen saja ya. Dan yang ketiga adalah yang untuk daging segar ya, jadi ada oksigen dan CO2 ya, dan nitrogennya yang minimal ya hanya 10% tetap untuk pengisi ya. Jadi vacuum packaging itu termasuk tipe MAP di mana dia seluruh konsentrasinya gas itu dibuat mendekati nol semua gitu ya, jadi menghilangkan sebagian besar udara ya. Jadi disedot udaranya sampai mendekati nol, baru kemudian di-seal ya, diklaim ya, sehingga di dalam kemasan tuh benar-benar jumlah oksigen yaitu minimal ya. Sedangkan kalau campuran gas ya, dan campuran dari gas itu setelah tadi prosesnya kelihatan ya. Jadi proses dalam pembuatan MAP itu kemasan tuh disedot dulu kayak seperti vakum, disedot ya udaranya. Setelah itu kemudian diinjeksi gas yang baru sesuai dengan komposisi yang diinginkan ya. Jadi itu tekniknya, jadi tidak kemudian diatur-atur, oh di udara kan ada 70% ya, berarti kita tambahkan oksigen sekian persen. Nah, itu susah ya. Jadi biasanya kalau di industri ya justru udaranya disedot dulu dan kemudian dialirkan gas ya, dengan yang sudah ada pengukuran, biasanya debit gasnya berapa persen itu, jadi satu kemasan isinya komposisi gas oksigen misalkan dibuat 70%, CO2 10%, dan nitrogen misalkan 20%, itu gampang dilakukan ya. Jadi di video sudah divisualisasi tadi ya. Mungkin nanti di video berikutnya ada contoh visualisasi juga untuk penggunaan di industri ya. Oke, saya kira tadi sudah dibahas ya di video ya. Mungkin di sini akan lebih detail ya, sedikit lebih detail, tapi minimal yang 4 tadi ya udah ketangkap ya dari video ya. Jadi bisa meningkatkan umur simpan ya, pengurangan limbah retail. Kenapa limbah retail? Karena produknya yang umum sering terjadi kan, produk-produk yang buah sayuran cepat rusak itu menjadi limbah kan. Jadi tadi kalau bisa dibuat lebih panjang, otomatis akan lebih sedikit limbah retailnya ya. Kemudian bisa sifatnya transparan ya, bisa mudah dilihat. Kemudian bisa juga ditumpuk secara higienis ya, dan artinya bebas resiko kontaminasi juga dari luar ya. Kemudian tadi sudah disebutkan juga di video, tidak memerlukan pengawet kimia, juga bisa meningkatkan area distribusi ya, maupun untuk pengurangan biaya transportasi, karena mungkin pengiriman yang lebih jarang ya, bukan karena volume ruangan ya kalau di sini, tapi dengan produk yang lebih awet ya, otomatis frekuensi pengiriman barang ya untuk stok atau untuk dijual di supermarket di mana itu akan lebih sedikit gitu ya, sehingga itu otomatis cost-nya itu bukan karena pengurangan volume kemasan ya, tetapi karena pengurangan frekuensi pengirimannya ya. Nah, kemudian kecuali kalau untuk vakum ya, vakum itu mengurangi ruang ya, sehingga akan cost transportasinya itu dari penurunan volume kemasannya ya. Dan pengurangan biaya produksi dan penyimpanan ya, karena pemanfaatan tenaga kerja, ruangan, dan peralatannya akan juga menjadi lebih baik ya, lebih aman, lebih awet produknya ya. Nah, kemudian kerugiannya ya, biaya modal mesin pengemas gasnya otomatis perlu ya, biaya gas dan bahan kemasan juga perlu ya, biaya peralatan analitik untuk memastikan campuran gas. Nah, ini yang untuk MAP yang industri biasanya kan precise ya, beberapa produk itu diatur komposisinya secara tepat gitu. Kemudian terutama untuk CAP ya, itu harus wajib ya, harus ada peralatan analitik ya, campuran gas ini. Dan biaya sistem jaminan mutu untuk mencegah kebocoran. Nah, biasanya ada treatment yang mungkin
ada kemasan-kemasan sekunder yang lebih kuat ya untuk mencegah kebocoran ya. Dan ini satu kelemahan ya, jadi peningkatan volume kemasan gembung ya, gembung itu ya. Jadi volumenya menjadi banyak ya, sehingga biaya transportasi dan juga ruangan untuk display di retail ya akan memakan ruangan ya. Nah, tadi sudah dijawab dengan baik ya, salah satu kelemahan juga ya, manfaat MAP ini bisa hilang ya begitu kemasan itu terbuka atau bocor ya. Oke, nah ini kalau dari sejarah ya sebenarnya sudah lama ya teknik MAP ini. Dari tahun 30-an sudah ada penggunaan MAP di Eropa, di Amerika ya, untuk fresh carcass maupun juga untuk buah-buahan ya, segar ya. Jadi daging ya, karena daging itu mahal makanya dibuat dibuat MAP yang paling duluan ya. Tahun 90-an baru digunakan teknik gas ya, in-net packaging ya. Oke, nah kemudian terkait dengan transportasi, nah total environmental control atau disingkat dengan TECTROL ya, sudah dipatenkan namanya menjadi TECTROL ya, adalah total environmental control. Ini adalah suatu teknik sebenarnya MAP untuk mengatur gas ya untuk buah sayuran segar aja ini. Jadi TECTROL transfer. Jadi kalau nanti ada istilah-istilah TECTROL transfer system ya, itu adalah suatu sistem ya transportasi yang menerapkan pengontrolan komposisi gas atmosfer gitu ya. Jadi di sini disebut dengan TECTROL transfer system. Adalah bagian dari CAP ya, untuk TECTROL transfer system ini ya. Sudah dikontrol komposisi gasnya ya. Oke, jadi ini sekarang juga sudah banyak diaplikasikan yang TECTROL itu ya. Dan tadi sebenarnya sudah dijelaskan dari video ya, prinsip CAP MAP tadi. Tapi untuk yang buah sayuran segar ya, kita tahu bahwasanya fresh product ya, untuk hasil pertanian yang segar ya, itu masih melakukan respirasi ya. Jadi respirasi artinya dia menggunakan oksigen, mengeluarkan CO2, selain itu juga mengeluarkan H2O dan panas ya. Makanya kalau dalam kemasan buah sayuran segar itu tidak diberikan perforated film ataupun tidak diberikan anti fogging, tadi anti fog itu sebenarnya anti embun ya, anti embun ya. Jadi itu akan terjadi pengembunan, dan pengembunan air yang meningkat di dalam kemasan itu akan mengundang pertumbuhan mikroba ya, sehingga nanti akan cepat busuk justru buah di dalam kemasannya ya. Oke, nah penggunaan kemasan aktif seperti oksigen scavenger, nah itu sudah dikategorikan sebagai CAP ya. Jadi kontrol ya, untuk mengontrol kadar oksigen. Jadi dengan CAP, kontrol oksigen scavenger, atau CO2 emitter, itu adalah termasuk dalam CAP ya. Jadi tujuan dari CAP tadi sudah kita bahas ya, mengenai memperpanjang umur simpan ya, ataupun untuk mencegah atau memperlambat setidaknya perubahan yang tidak diinginkan ya. Jadi konsepnya bisa dari 3 prinsip: mengurangi perubahan fisiologis, kimia, biokimia, dan fisik yang tidak diinginkan, mengontrol pertumbuhan mikroba, dan juga seperti teknik kemasan lainnya adalah mencegah adanya kontaminasi produk ya, dari kontaminan luar ya. Oke, jadi 3 gas yang utama di dalam MAP sudah dipahami tadi dari video ya, adanya nitrogen, oksigen, dan CO2 ya. Terutama yang utama adalah oksigen dan CO2 ya. Nitrogen adalah untuk penyeimbang ya, kecuali untuk gas in-net packaging ya, benar-benar diisi dengan nitrogen 100% gitu ya. Jadi udaranya itu diganti dengan gas nitrogen. Oke, jadi sudah kita bahas ini ya. Jadi oksigen, nitrogen, karbon dioksida. Kemudian pemilihan dari kombinasi itu ditentukan oleh ya produknya ya. Jadi mungkin flora mikroba targetnya, sensitivitas produk terhadap gas, terutama untuk produk segar itu sangat penting ini. Ada buah-buahan sayuran yang sensitivitas terhadap CO2-nya itu rendah, artinya begitu CO2-nya dibuat tinggi ya, tinggi dia akan jadi mati gitu, justru akan jadi busuk ya.
atau persyaratan stabilitas warna seperti pada daging, maka oksigennya justru harus dibuat tinggi ya. Jadi kalau kita bisa sarikan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dari MAP itu kira-kira adalah dari jenis pangan itu sendiri. Ya, jadi jenis pangan itu karakternya seperti apa ya? Apakah dia perlu masih respirasi atau produk pangan itu kering atau produk pangan itu sangat sensitif terhadap oksigen. Jadi ini yang penting untuk dipelajari ya, karakter pangan. Ya, jadi sama kalau kita ingin memilih suatu kemasan untuk suatu produk pangan, ya kita harus tahu dulu ya karakteristik pangan itu ya. Jadi akan bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian juga dipengaruhi mutu awal produk pangan ya. Jadi kalau mutu awalnya sudah jelek ya otomatis tidak akan efek mengawetkan. Misalkan buahnya sudah mendekati busuk baru di MAP kan ya tetap aja busuk ya gitu. Jadi mutu awal itu sangat penting. Campuran dan konsentrasi gas ya, ini sesuai dengan kebutuhan pengawetan. Suhu penyimpanan ini sangat penting ya. Suhunya dibuat tinggi atau rendah nih? Serendah mungkin ya. Jadi prinsip laju keawetan biasanya kan sangat dipengaruhi oleh suhu ya. Semakin rendah suhu, semakin awet secara umum ya. Kecuali untuk beberapa buah sayuran segar, mungkin ada yang sensitif pada suhu dingin ya, sehingga itu harus diperhatikan juga penyimpanan suhu dinginnya. Kemudian higienitas ya, kondisi higien selama penanganan dan pengemasan ya harus penting diperhatikan. Kemudian jumlah gas yang diproduksi oleh produk ya. Jadi kita bisa mengkategorikan produk pangan itu menjadi dua ya, respiring dan non respiring ya. Jadi yang berespirasi dan yang tidak berespirasi ya. Jadi yang berespirasi itu adalah produk-produk segar, buah, sayuran ya, itu adalah berespirasi. Sedangkan kalau daging, roti, ya, bread ya, snack ya, untuk makanan ringan, nah itu adalah produk-produk yang non respiring ya. Jadi itu yang pengertiannya, jumlah gas yang diproduksi sangat berpengaruh. Dan juga sifat permeabilitas bahan kemasan ya. Jadi ini juga sangat berpengaruh nih terhadap keawetan. Kita ingin menerapkan gas inert packaging atau vacuum packaging, sementara kemasannya bukan kemasan vakum. Anda mungkin nanti bisa praktek itu pakai kemasan vakum ya, tapi pakai kantong plastik biasa LDPE gitu, disil aja dengan vakum. Paling sehari besok sudah hilang itu sifat vakumnya ya. Kenapa? Karena udara masuk, uap air masuk gitu, jadi sifat vakumnya akan hilang ya, akan lepas, jadi tidak jadi skin packaging nempel ke produk ya, kemasannya ya. Jadi kenapa vacuum packaging disebut dengan skin packaging? Karena benar-benar seperti jadi kulitnya produk gitu ya, nempel. Kadang-kadang disebut juga dengan ROP ya, jadi ada 3 nama ya, itu untuk vacuum packaging ya. Jadi sifat permeabilitas kemasan sangat penting ya, jadi nanti perlu belajar lagi di karakteristik bahan kemasan plastik ya. Kalau di kemasan plastik kan kita belajar tuh ya, sifat-sifat transmisi uap air atau permeabilitas uap air, permeabilitas gas oksigen, ataupun permeabilitas gas CO2-nya itu harus diperhatikan ya. Oke, kita masuk untuk teknik MAP ya, modified atmosphere, terutama ini untuk produk yang respiring ya, respirasi ya. Jadi kadang untuk produk yang respirasi itu bisa menggunakan teknik pasif ya. Ini hanya berlaku untuk produk yang berespirasi ya, pasif method ini, pasif modified atmosphere. Tapi kalau untuk produk-produk yang non respiring, pasif MAP itu tidak bisa diterapkan ya. Jadi untuk metode MAP ini ya, yang pasif dan aktif ini hanya berlaku untuk kemasan bahan segar ya, buah sayuran segar saja ya. Jadi kenapa pasif teknik ini? Jadi seperti di awal kadang-kadang buah sayuran itu di-pack aja gitu dalam kemasan, kemudian di-seal ya. Nah, nanti kan buah sayuran itu kan masih hidup ya, masih berespirasi. Nah, dalam proses respirasi tadi ya, dia akan mengeluarkan CO2 dan mengkonsumsi oksigen. Otomatis apa yang terjadi di dalam kemasan itu? Yang awalnya itu mungkin komposisinya itu sama seperti udara ya, oksigennya 21% ya, CO2-nya itu awalnya itu kurang dari 1% gitu ya. Nah, nanti mungkin setelah sekian hari gitu, mungkin 1 hari aja ya, itu pasti oksigennya sudah akan turun ya, karena sudah dipakai untuk respirasi.
dan CO2-nya akan meningkat gitu ya. Sehingga akan tercapai suatu kesetimbangan ya. Nah, itulah kondisi kesetimbangan itu yang diinginkan untuk terjadinya suatu MAP ya. Itu adalah kondisi kesetimbangan atau komposisi oksigen dan CO2 yang diharapkan ya. Jadi sebagai contoh untuk yang aktif, untuk yang pasif itu digambarkan dengan yang bolong ya. Ini adalah konsentrasi oksigen yang bolong. Jadi awalnya tinggi, kemudian turun ya. Kemudian CO2-nya awalnya rendah ya, kemudian naik gitu ya. Untuk yang pasif ya. Tapi untuk mencapai misalkan target yang diinginkan tuh di sini nih. Saya ingin agar produk ini cocoknya oksigennya sekitar 6% ya. Kemudian CO2-nya itu sekitar 4% gitu. Ya, itu misalkan targetnya itu ya. Otomatis dengan teknik yang pasif ya, dengan teknik yang pasif kita perlu waktu kapan ini sampai sekitar 8 hari gitu ya untuk mencapai oksigennya itu sampai 8% ya, yang pasif. Sedangkan kalau untuk yang aktif itu 1 hari, mungkin sebelum 1 hari pun mestinya bisa ya dengan yang aktif gitu, langsung disedot gitu atau langsung diinjek dengan oksigennya kan awalnya sebenarnya dari awal sudah bisa di-set gitu ya. Jadi sudah bisa diinjek sesuai dengan keinginan di awal ya. Oke, jadi inilah gambaran dari proses untuk membuat kondisi modified atmosphere ya secara aktif dan pasif. Jadi ini hanya berlaku yang pasif itu untuk yang produk yang masih berespirasi ya. Kalau jadi untuk yang aktif itu mungkin hanya 1 hari ya, conditioning atau kurang dari 1 hari sudah bisa tercapai, sedangkan kan dari awal set sudah bisa dicapai ya kalau dengan aktif. Sedangkan kalau yang pasif ya itu mungkin masih perlu 8 hari, jangan-jangan sudah rusak duluan buah sayurannya ya gitu. Ya, jadi inilah gambaran kalau yang kemasan yang lain, modified yang lain ya seperti gas inet, vakum, nah itu artinya aktif ya, nggak bisa pasif ya. Jadi yang pasif itu benar-benar hanya untuk yang produk-produk yang masih berespirasi. Ya. Oke, tadi dalam video kita sudah membahas ya apa fungsi atau peranan dari 3 gas utama. Jadi oksigen itu fungsinya bisa untuk bermanfaat dalam MAP itu adalah untuk mempertahankan warna merah daging. Ya, jadi nanti waktu belajar daging, kalau di ITERA mestinya udah ada ini ya, udah belajar belum karakteristik bahan pangan gitu ya. Kan waktu mioglobin ya, itu kalau sudah bereaksi berikatan dengan oksigen ya di salah satu gugus-nya ya, itu akan bentuk oksimioglobin ya, warnanya merah cerah ya. Oksigen bisa juga berfungsi untuk mencegah kerusakan mikroba anaerob ya. Biasanya ini banyak di produk hewani daging ya, sehingga sebenarnya cocok dengan oksigen tinggi untuk pada daging ya. Tapi untuk produk yang lain ya, oksigen itu menjadi musuh ya, menjadi penyebab kerusakan ya, sehingga banyak oksigen ini kemudian dibuat rendah atau bahkan menjadi 0 ya, sama sekali tidak ingin ada oksigen ya. Contohnya di produk yang mudah tengik ya, kopi ya, kemudian produk susu bubuk ya, yang full cream ya, itu biasanya sangat rentan terhadap oksidasi. CO2 tadi yang sudah dijelaskan juga di video ya, mencegah perkembangan jamur dan bakteri, jadi bersifat antimikroba ya. Nanti mungkin di slide ini ada contoh mekanismenya ya, yang lebih detail ya. Tidak hanya sekedar menurunkan pH, tetapi CO2-nya sendiri itu bisa berinteraksi dengan merusak membran sel ya. Jadi bisa juga membunuh bakteri jamur gitu ya. Kemudian nitrogen ya. Ini juga bisa mencegah ketengikan dengan menggantikan oksigen ya, dan mencegah kerusakan oleh kapang jamur karena secara tidak langsung indirect ya. Karena pertumbuhan oksigennya bisa digantikan oleh nitrogen ya, jadi tidak tumbuh kapang jamurnya. Oke, jadi untuk produk MAP, aplikasi MAP untuk buah segar ya maupun sayur-sayuran, jadi secara komersial itu sudah diaplikasikan ya secara luas, dan bentuk yang paling
simple ya, itu adalah dengan plastik yang sudah diberikan perforasi ya. Jadi kalau plastik LDPE ini biasanya plastik LDPE atau PP ya, itu kalau rapat, benar-benar rapat, ini dijamin tidak akan tahan, tidak akan lebih awet dari yang tidak dikemas gitu. Jadi kalau terlalu rapat nanti justru makin cepat busuk ya buah sayurannya ya. Tapi ya kalau dibuat perforasi, nah itu akan otomatis akan terjadi modifikasi di mana suplai oksigennya akan rendah dan nanti CO2-nya akan tinggi ya di dalam kondisi kemasan. Ya. Jadi konsepnya dalam pengawetan segar buah sayuran ya, itu adalah untuk memperlambat laju respirasi ya. Jadi dengan laju respirasi dihambat, otomatis nanti laju pematangan, proses pematangan ya itu akan bisa dihambat ya. Dan pertumbuhan mikroba juga umumnya di buah sayuran ini kan mikroba-mikrobanya adalah yang aerob ya, sehingga bisa dihambat. Kemudian sintesis etilen ya, jadi hormon etilen itu juga dalam, kalau kita belajar biokimia secara dalam gitu ya, untuk mekanisme sintesis etilen di dalam buah sayuran ya, itu perlu adanya oksigen ya, substrat oksigen ya, sehingga kalau oksigennya rendah otomatis produksi etilen juga bisa rendah, bisa turun ya. Laju pematangan bisa dihambat ya, dan menurunkan resiko chilling injury yang tadi saya sebutkan. Ada buah sayuran yang sensitif pada suhu dingin ya, kita sebut dengan chilling injury. Biasanya buah-buah tropikal ya, buah seperti mangga, pepaya, alpukat ya, itu kalau disimpan, atau buah pisang ya, itu kalau disimpan di kulkas apa yang terjadi? Cepat sekali dia kulitnya itu jadi hitam gitu ya, gagal matang kalau buahnya itu sebelumnya belum matang ya. Jadi padahal buah klimakterik mestinya kan bisa matang dengan normal gitu ya. Oke, dan catatan di dalam MAP ya, bahwasanya semakin rendah suhu penyimpanan itu akan semakin baik ya, umur simpan akan semakin panjang ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan dalam memilih komposisi atau konsentrasi oksigen dan CO2. Oke, tabel sebelah kiri ya, 11.2-nya adalah menunjukkan contoh-contoh dari komoditas buah sayuran ya yang sensitivitas terhadap oksigen rendah ya. Jadi misalkan nih konsentrasi oksigen yang paling minimum 0,5% itu untuk produk-produk kering ya. Tapi untuk buah-buahan seperti buah sitrus ya, jeruk, kemudian buah yang lain, asparagus masih 5% paling rendahnya. Alpukat, persimon ya, persimon itu seperti buah apa ya, kesemak ya kalau di bahasa itu ya. Dan tomat, nah itu adalah 3% ya. Untuk buah apel, pear, pepaya, nah itu 2% itu jadi oksigen yang ditoleransi adalah sekian. Kalau sampai 2% dia akan rusak, cepat rusak ya. Begitu juga dengan kadar CO2-nya tidak boleh terlalu tinggi gitu ya. Oke, jadi kalau tinggi nanti dia justru akan mati. Misalkan apel ya, itu CO2-nya nggak boleh tinggi ya. Oke, jadi ini dalam setting MAP untuk buah sayuran ya, tabel ini harus diperhatikan ya. Setting untuk komposisi gas, oksigen maupun CO2. Jadi misalkan kita sudah ketemu nih, kita harus set apple-nya itu 10% atau misalkan 5% oksigen, CO2-nya sekitar 2% gitu ya. Nah, artinya nanti sisanya adalah nitrogen. Jadi biar mencapai 100% ya. Kemudian konsep dari suhu ya, suhu penyimpanan MAP ya. High, low ini adalah menunjukkan suhu penyimpanan ya. Jadi semakin rendah suhu itu semakin panjang umur simpannya ya. Jadi seperti di sini kita gambarkan, bahkan bisa sampai, jadi efek dari MAP itu bisa memperpanjang hampir 2 kali umur simpan dibandingkan kalau tanpa MAP ya. Tetapi kalau pada suhu dingin ya itu akan lebih efektif lagi MAP-nya. Bisa 4 kalinya ya pada suhu berpendingin ya. Jadi sebagai gambaran, ini kurva yang hijau ini adalah kurva dari
umur simpan ya, mutu simpan dari produk ya, dengan kondisi suhu yang tinggi ya, yang hijau. Sedangkan untuk suhu yang rendah itu yang merah ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk umur simpannya gitu ya, untuk yang high itu adalah di sini ya, sama-sama di sini ya. Untuk high quality-nya adalah di sini ya. Low quality-nya misalkan umur simpannya di sini ya. Itu akan makin panjang untuk yang menggunakan MAP gitu ya, dibandingkan dengan kondisi air itu adalah udara normal ya. Jadi makin panjang. Jadi untuk pada suhu tinggi misalkan umur simpannya di sini nih, ternyata langsung rusak gitu ya. Nah, itu masih lebih panjang kan ya yang MAP, hampir 2 kali lipat ya. Kemudian yang pada suhu rendah pun sama gitu. Jadi bisa hampir 4 kali lipat pada kondisi yang rendah. Ya, jadi kira-kira untuk itu dari gambaran peningkatan umur simpan. Ini contoh sama-sama disimpan 4,5 bulan, yang satu dengan MAP, yang satu tanpa MAP ya. Ini sama-sama suhu 5 derajat nih ya. Jadi masih tahan, masih bagus ya. Nah, tadi disampaikan CO2 itu berfungsi sebagai antimikroba ya. Jadi mekanismenya sebenarnya CO2 itu adalah dapat menurunkan pH ya, seperti sudah disampaikan tadi ya di slide sebelumnya. Jadi menurunkan pH sehingga akan menghambat pertumbuhan dari mikroba. Tapi CO2 juga ternyata bisa menembus dalam sel mikroba ya, mengganggu fungsi membran sel ya. Jadi berinteraksi dengan membran sel, mengganggu fungsi membran sel. Dan ion bikarbonat yang dihasilkan dari hidrasi CO2, jadi kalau CO2 itu kena air ya, dia akan membentuk asam karbonat gitu ya, asam bikarbonat. Ini juga akan bisa menghambat fungsi enzim metabolisme pada mikroba ya. Kemudian jadi untuk efek pada mikroba itu terjadi perpanjangan lag fase juga. Lag fasenya jadi makin panjang dengan keberadaan CO2 ya. Jadi otomatis laju pertumbuhannya akan semakin lambat ya. Ini makanya dalam hasil penelitian seperti ini digambarkan ya. Kalau dengan MAP yang suhu udara biasa ya, tanpa MAP itu seperti ini. Yang dengan MAP ya CO2-nya tinggi ya, akan lebih lama ya untuk mencapai lag fasenya ya. Jadi akan otomatis menghambat pertumbuhan mikroba ya. Oke, nah ini adalah gambaran ya, tadi sebenarnya di video sudah sedikit dijelaskan ya proses untuk membuat MAP ya. Jadi gambarannya ini ada unit ya, untuk pertama itu mungkin unit injektor gas ini sebenarnya. Jadi awalnya pack ini adalah disedot gitu ya, sedot sampai mendekati vakum gitu. Kemudian udaranya diganti dengan gas yang diinginkan ya. Mungkin bisa dilihat di sini ya, visualisasi di video ini. Modified atmosphere packaging, or MAP, is one of today's most significant technologies for extending shelf life for a wide range of food products. MAP is based on alteration of the gaseous environment surrounding the product to compensate for the natural respiration of the product itself, resident microorganisms, as well as the packaging material. The existing air is replaced with a mixture of CO2, carbon dioxide, and N2, nitrogen, which helps inhibit the growth of aerobic bacteria and slows the natural oxidation process. A typical mixture would be 30% carbon dioxide and 70% nitrogen. However, this can vary greatly depending on the product. Oke ya, jadi dengan produk singkat ini untuk memvisualisasikan dari proses pembuatan MAP ya di industri ya. Jadi disedot dulu ya, diampak, kemudian baru diinjeksi dengan gas ya.